011 kelas A10. Di sini saya berperan sebagai guru BK atau konselor. Dan saya Joyce Deni Pailang, NIM 219118012 dari kelas A10, dan saya bertugas sebagai observer yang akan mengamati dan mencatat hal-hal penting selama wawancara berlangsung. Kami dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selamat pagi adik Sarah. Pagi Kak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ya, yang puji Tuhan sehat ya. Adik Sarah, siapa nama lengkapnya? Anissa. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Oke. Adik Sarah pernah mendengar kata menyontek? Pernah Kalau begitu, menyontek itu apa? melihat jawaban teman. Iya, betul. Melihat jawaban. Teman Terus menyontek itu perbuatan yang baik atau tidak? tidak baik. Tidak baik ya. Menyontek itu adalah satu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang baik. Pernahkah adik Sarah menyontek? Pernah. Pernah. Sejak kapan? SD kah? Dari kelas 1 kah? Kelas 2 kah? Dari kelas 1. Dari kelas 1. Saat adik-adik menyontek dalam situasi apa? Saat ujian kah? Saat ulangan? Atau semester? Ada yang semester. Ada yang semester? Iya. Ada juga ya. Kalau ulangan? Jarang. Jarang. Kalau UTS? UTS Biasa. Kenapa adik Sarah menyontek saat ujian? karena tidak mengetahui jawaban. Ini atau juga untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ada timbul dalam pikiran adik Sarah begitu? Ini mendapatkan nilai yang bagus, tidak? Tidak. Iya. Misalnya kalau adik-adik menyontek dapat nilai berapa? 90 kah? 80 atau iya? Di atas nilai rata-rata 60 biasa kalau menyontek begitu. paling tinggi tuh. Paling tinggi 60. Iya. Kalau menyontek itu tuh memang dari keinginan sendiri atau ada pengaruh ke teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Tidak ada pengaruh dari teman-teman lain. Tidak ada. Pernah kau kedapatan menyontek? Tidak pernah. Kalau selama ini kalau adik Sarah menyontek menggunakan cara bagaimana? Ditulis di kertas atau melihat ke teman atau Melihat ke teman. melihat ke teman. Kalau menyontek itu adakah manfaatnya mendapat? Manfaatnya dari menyontek atau tidak ada? Tidak ada. Kalau pulang ke rumah, apakah orang tua sering menanyakan hasil belajar adik Sarah di sekolah? Biasa ditanya. Kadang. Misalnya orang tua bertanya bagaimana? Tahu jawabannya tadi. Terus adik Sarah bilang apa? Ada yang aku tahu, ada yang tidak. Kalau mendapatkan nilai yang bagus tuh senang komika itu, kalau tapi itu dari hasil yang senang. Ada senang, ada tidak. Adik Sarah tahu tidak apa akibatnya atau dampak buruknya kalau kita menyontek? Saya bertanya, bisa ketahuan. Kalau saya ketahuan toh nilainya dikurang. Apalagi itu sih. Nah, kalau kita sering menyontek itu kita bisa menjadi anak, adik Sarah bisa menjadi anak yang semakin pemalas,
anak yang suka berbohong kepada teman, berbohong kepada orang tua, berbohong kepada guru, terlebih juga tidak percaya diri. Kan menyontek itu tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, kan mengandalkan kemampuannya teman-teman yang lain. Terlebih juga menjadi contoh yang buruk bagi adik-adik bagi teman-teman yang lain. Selain itu Tuhan juga tidak suka kalau adik Sarah menyontek. Nanti kalau Tuhan melihat adik Sarah menyontek, Tuhan pasti marah, kecewa. Nah, adik Sarah mau seperti itu, mau menjadi anak yang pemalas, tidak. Mau menjadi anak yang suka berbohong, tidak. Mau menjadi contoh yang buruk bagi teman-temannya, ya tidak. Kalau begitu adik Sarah tidak boleh menyontek lagi ya. Ya. Kalau adik-adik menyontek karena ingin mendapatkan nilai yang bagus, ingin membahagiakan orang tua, ingin supaya mendapatkan prestasi yang bagus, maka menyontek itu bukanlah cara yang tepat. Ya, karena menyontek itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau menyontek juga bisa memberikan dampak yang buruk bagi adik-adik sendiri. Ya, kalau adik-adik ingin mendapatkan nilai yang bagus, prestasi yang bagus, ingin menjadi juara 1 di kelas, ingin menjadi juara 1 di dunia kan, jangan menyontek lagi ya, tapi harus belajar, misalnya rajin belajar di rumah. Tapi kalau sebelum belajar berdoa dulu, minta pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, rajin kerjakan tugas PR. Kalau bapak ibu guru di sekolah kasih tugas, kerjakan. Kemudian berperilaku baik, misalnya kalau ketemu bapak ibu guru dimanapun itu, baik di sekolah, dimanapun itu ucapkan salam, jujur, terlebih jaga kesehatan. Misalnya juga kalau selesai belajar, kalau pulang ke rumah, jangan disimpan dulu bukunya. Review kembali apa yang diajarkan Ibu Nurian tadi. Kan misalnya ada mata pelajaran yang kamu catat, kamu coba baca 2 kali baru pahami, pasti itu tuh masih tersimpan di dalam otak nanti tuh. Iya, supaya kalau pas ulangan nanti tinggal kamu review lagi, nah pasti ada terbayang-bayang di situ. Jadi bisa menjawab itu nanti. Ya, aku bisa juga kalau malas ke belajar malam bangun ke pagi-pagi, lebih bagus itu kalau pagi-pagi belajar, pasti tertanam dalam pikiran tadi itu jam 5 atau jam 4, lebih bagus itu tertanam dalam pikiran tak itu. Ya adik Sarah setelah mengetahui dampak buruk dari menyontek, apakah adik Sarah masih ingin menyontek? Tidak. Ya tidak ya. Ini kiranya ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, jangan hanya dibilang tidak, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari, misalnya saat ujian, saat ulangan, jangan lagi menyontek. Adik mau lulus. Iya. Apa cita-citamu? Poluan. Iya bagus. Kalau poluan jadi harus jujur, nanti bagaimana memiliki kepribadian yang jujur. Iya, bagaimana orang lain mau percaya kalau kita sendiri yang tidak percaya diri kan? Apalagi adik ini mau jadi poluan nanti. Ya, apa yang kamu mendapatkan setelah bincang-bincang hari ini? Bisa merubah sifat, Iya, jangan mendak lagi ya. Setelah ini kembali ke rumah atau di sekolah, jangan lagi menyontek. Kalau ada tugas atau saat ulangan jangan lagi menyontek. Oke? Ya, sampai di sini saja dulu. Terima kasih adik Sarah telah memberikan waktunya kepada kami untuk berbincang-bincang hari ini. Terima kasih. Menyontek berasal dari kata sontek yang berarti melanggar, mencontoh yang berarti mengutip tulisan sebagaimana aslinya atau menjiplak. Menyontek atau kecurangan akademik merupakan penggunaan segala perlengkapan dari materi atau bahan yang tidak diperbolehkan dalam tugas-tugas akademik atau aktivitas yang mengganggu. Menyontek merupakan perilaku yang sering dijumpai dalam dunia pendidikan. Bentuk-bentuk perilaku menyontek antara lain, yang pertama, menyalin atau melihat jawaban orang lain. Yang kedua,
mengizinkan orang lain melihat dan menyalin jawabannya. Yang ketiga, membuka buku secara diam-diam pada saat ujian. Yang keempat, saling menukar jawaban dengan siswa yang lain. Adik-adik, seperti yang kita ketahui, menyontek itu adalah satu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan cara-cara yang tidak jujur untuk mencapai tujuan tertentu, seperti ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa anak-anak suka menyontek. Yang pertama, adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, adanya keinginan untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, kurangnya waktu dalam mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, kurangnya penerapan moral baik di rumah maupun di sekolah. Yang kelima, sikap malas yang tertanam dalam diri siswa sehingga siswa ketinggalan dalam menguasai materi dan tidak bertanggung jawab. Demikianlah layar